Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, Rizik menolak diperiksa Polda Jawa Barat. Bagaimana kelanjutan pemeriksaan kasus kerumunan Mega Mendung? Kami langsung bergabung bersama rekan reporter Sisilia Sinabaribah langsung dari Mapolda Metro Jaya untuk informasi selengkapnya. Sisilia, setelah menyatakan menolak diperiksa, kemudian apa perkembangan terbaru terkait rencana pemeriksaan Rizik? Ya, memang hari ini pihak dari penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat menjadwalkan untuk pemeriksaan kedua sebagai saksi terhadap Muhammad Rizik Syihab terkait dengan kerumunan yang terjadi di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 November 2020 yang lalu. Namun kami mengonfirmasi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi CH Patopili, yang mengungkapkan bahwa memang hari ini pemeriksaan dilakukan, namun di dalam berkas acara pemeriksaan dinyatakan bahwa Rizik Syihab menolak untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pernyataan ini masuk dalam BAP dan nantinya pihak penyidik akan melanjutkan untuk melakukan tindakan atau untuk melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada tersangka terkait dengan kasus ini. Artinya tadi pihak dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengungkapkan tidak akan ada lagi pemeriksaan lanjutan terhadap Rizik Syihab sebagai saksi. Selain itu juga pihak Polda Jawa Barat akan menjadwalkan permintaan klarifikasi dari Bupati Bogor Jawa Barat Ade Yasin besok, dan lusa juga akan segera meminta klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dengan penolakan pemeriksaan yang disampaikan tadi oleh Rizik Syihab, baik itu melalui kuasa hukumnya yang tadi kami temui maupun melalui pernyataan yang tadi disampaikan oleh pihak dari Polda Jawa Barat. Alasannya dikarenakan Rizik ingin fokus terlebih dahulu terhadap kasus kerumunan yang juga menjeratnya. Kasus kerumunan ini yakni kasus yang menyebabkan ia ditetapkan sebagai tersangka karena terjadi kerumunan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Terkait dengan pemeriksaan Rizik Syihab hari ini, tadi penyidik Polda Jawa Barat tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan berlangsung singkat karena di dalam BAP memang Rizik langsung menyatakan bahwa ia menolak diperiksa sebagai saksi pada hari ini, sehingga sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat pemeriksaan telah selesai. Penyidik juga sudah kembali ke Polda Jawa Barat pada hari ini. Ada beberapa pasal yang memang dikenakan terkait dengan kasus ini atau kasus kerumunan ini, yakni pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah, hukumannya 1 tahun penjara. Pemeriksaan hari ini dilakukan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di tempat tahanan yang saat ini menahan Rizik Syihab selama 20 hari ke depan, terhitung dari 12 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020 mendatang. Zakia. Ya, Sisilia, kemudian bagaimana dengan dua tersangka lain yang juga saat ini sedang menjalani pemeriksaan? Ya, Zakia, untuk dua tersangka ini memang kasusnya berbeda. Jika tadi yang saya sampaikan adalah terkait dengan kasus kerumunan yang terjadi di kawasan Megamendung yang melibatkan Rizik Syihab yang saat ini statusnya masih sebagai saksi pada kasus tersebut. Untuk dua tersangka yang pada hari ini masih diperiksa di Polda Metro Jaya adalah tersangka terkait dengan kasus kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Dua tersangka ini atas nama Sobri Lubis dan juga atas nama Maman Suryadi masih menjalani pemeriksaan. Keduanya mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi tadi dan hingga saat ini masih terus diperiksa oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sudah masuk pula tadi ke materi pertanyaan pokok. Tadi kami juga sempat bertanya kepada kuasa hukum yang bersangkutan bahwa pemeriksaan masih terus berlangsung hingga sore ini. Selain dua tersangka ini, tiga tersangka lainnya yang juga telah ditetapkan oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 Desember yang lalu pada kasus yang sama juga telah menjalani pemeriksaan. Ketiganya tiba di Polda Metro Jaya pada hari Minggu dini hari dan pada hari Senin dini hari tadi ketiganya telah selesai menjalani pemeriksaan meskipun tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan kepada awak media pada dini hari tadi. Ini artinya 5 orang tersangka terkait dengan kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat sudah menjalani pemeriksaan dan sedang menjalani pemeriksaan. Kelimanya dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan serta pasal 216
tentang upaya menghalangi petugas. Sementara satu orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Rizik Syihab, namun dengan pasal tambahan yakni pasal 160 tentang penghasutan yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Pasal 160 inilah yang kemudian membuat Rizik Syihab ditahan di sel Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan atau sampai tanggal 31 Desember 2020 mendatang. Untuk sementara demikian, Zakia kembali ke Anda di studio. Baik, Cecilia, terkait dengan dua tersangka yang masih diperiksa, apakah kemungkinan mereka akan ditahan atau tidak? Ya, Zakia, terkait dengan apakah mereka akan ditahan atau tidak, yang perlu diketahui pertama adalah bahwa pihak penyidik telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Artinya memang sprint penangkapan sudah dikeluarkan, namun terkait dengan apakah ditahan atau tidak, ini kita bisa melihat berkaca dari pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada 3 tersangka lainnya yang selesai dini hari tadi. 3 tersangka yang sudah selesai diperiksa dan 2 tersangka yang saat ini masih diperiksa dikenakan pasal yang sama, yakni pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan pasal 216. Kedua undang-undang ini hukumannya di bawah 5 tahun. Untuk pasal 93, hukuman yang dikenakan 1 tahun penjara, sementara untuk pasal 216 tentang upaya menghalangi petugas, hukumannya 4 bulan penjara. Sehingga mengingat ini hukumannya di bawah 5 tahun, tidak akan dilakukan penahanan oleh pihak dari Direktorat Reserse Kriminal Umum atau dari pihak Polda Metro Jaya. Namun, apakah nanti ada perkembangan selanjutnya atau apakah akan ada pasal yang ditambahkan pasca pemeriksaan pada hari ini nanti kita akan menunggu pernyataan selengkapnya yang nanti akan disampaikan oleh pihak dari Polda Metro Jaya.